Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal latihan soal tentang gerak lurus nih. Di sesi Tanya Semesta bahas soal gerak lurus Fisika kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Oke, biar tidak lama kita langsung saja. Namun jangan lupa untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silakan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Dan jika dirasa bermanfaat channel ini, silakan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman Anda. Oke, kita langsung saja pembahasan soalnya. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, ini soal yang pertama ya, soal tentang jarak dan perpindahan. Agung berlari dari titik pojok lapangan ke arah timur sejauh 30 meter. Selanjutnya, Agung berlari lagi ke arah utara sejauh 40 meter. Tentukan pertama jarak yang ditempuh Agung dan yang kedua adalah perpindahan Agung. Oke, ini ada ilustrasinya. Jadi pertama dia lari ke arah timur 30 meter. Kemudian ke utara sejauh 40 meter. Yang ditanyakan jaraknya. Untuk mengetahui jarak, bahwa kalian harus ingat kalau jarak itu kan panjang lintasan, panjang total lintasan. Jadi tinggal jumlahkan aja. Jaraknya adalah 30 tambah 40 meter. Jawabannya 70 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Nah, khusus untuk yang ini perpindahannya harus menggunakan Pitagoras, atau bisa juga dengan cara yang lain. Namun yang paling mudah, yang paling simpel itu menggunakan Pitagoras. Nih perhatikan nih, yang ditanyakan itu kan ini ya, perpindahannya nih. Ya, sisi miringnya. Kalau dalam Pitagoras sisi miring itu tinggal jumlahkan antara yang ini nih, yang 30 ditambah dengan 40. Caranya seperti ini. Perpindahan akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, dimana 30 adalah 900 ditambah 1600, hasilnya 50 meter. Paham ya? Nah, kalau kalian tidak paham, silahkan kalian pause ya. Jangan di skip videonya, namun pause saja. Nanti kalian coba pahami betul-betul dengan penuh perhatian ya. Oke, soal yang kedua, yaitu tentang soal GLB atau gerak lurus beraturan. Seorang anak mengelilingi tanah lapang yang kelilingnya 500 meter dalam waktu 50 detik. Kecepatan rata-rata anak tersebut, nah ini paling mudah ya. Tinggal gunakan rumus GLB-nya, V sama dengan S per T, di mana S-nya adalah jaraknya ya, 500 meter. Kemudian waktunya adalah 50 detik. Jadi 500 dibagi 50 hasilnya 10 meter per second. Gimana? Mudah bukan? Sekarang soal yang ketiga, yaitu tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ria mengendarai sepeda motor dengan percepatan. Nah, cirinya soal GLBB itu pasti diketahui percepatannya ya. Tapi kalau GLB biasanya nggak ada percepatannya. Kalau GLB biasanya. Hitung kecepatan Ria setelah bergerak selama 20 second. Oke nih, percepatan ini berarti nilai A ya. Kemudian kalau 20 second berarti nilai T alias waktunya. Kecepatan awalnya adalah 0. Kita harus ingat dulu nih. Jadi cara menjawab soal seperti ini, kalian harus ingat dulu rumus-rumusnya itu apa aja. Nah, rumus-rumus di GLBB kan cuma 3 ya. VT sama dengan V0 ditambah AT dan seterusnya. Kita cocokkan nih. Yang diketahui itu ada A, kemudian ada T dan V0. Sekali lagi nih, ini A, ini T, kemudian ini V0. Coba cocokkan nih. Kalau ini coba gunakan yang dari bawah deh. Ini VT ada nggak? VT-nya di sini nggak ada ya. Kemudian V0 ada nih. Kemudian A-nya ada juga, tapi S itu jarak ya. S di sini jarak ada nggak? Kan nggak ada. Berarti bukan rumus yang bawah. Rumus yang kedua, cek lagi. Oh, ini S lagi nih, ada S lagi, berarti bukan juga. Maka gunakan yang atas, ya, yang ini.
Caranya seperti ini. Vt sama dengan V0 ditambah At. Vt-nya kan yang ditanyakan ya, hitung kecepatan Ria setelah bergerak. Nah, berarti ini Vt itu kecepatan akhir ya. V0-nya kan 0. Nah, ini kan V0-nya kan 0 ya. Ditambah dengan At. Nah, A-nya kan 10, ini 10, kemudian T-nya 20. Dihitung maka jumlahnya segini. Ya, paham ya? Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan. Nah, ini kan percepatan lagi, pasti GLBB gitu. Dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai ke tempat dengan jarak 900 meter. Jadi dari posisi mobil awal sampai ke akhir itu 900 meter jaraknya. Percepatannya 2 meter. Yang ditanyakan berapa lama nih butuh waktu ke sana sampai dengan 900 meter itu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Maka kita harus ingat lagi rumusnya. Nih lihat. Kita cocokkan lagi nih. Ini ada percepatan, kemudian ada waktu yang ditanyakan, dan ada S. Komponennya ada A, ada T dengan S. Harus ada itu. Perhatikan nih. Ini ada S-nya nggak di sini. Berarti yang awal salah ya. Kemudian kalau yang bawah di sini nggak ada waktunya. Maka yang digunakan adalah yang kedua ya. Silakan kalian analisis sendiri ya. Nah, lihat nih, S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. S-nya kan 900. Jarak nih ya. 900, kemudian V0-nya kan 0. Kenapa 0? Karena mula-mula diam. Ya. Kemudian T-nya yang ditanyakan tambah lagi setengah dari rumus ya. Ini setengah AT kuadrat. Kemudian nilai A-nya adalah 2. Kemudian nilai T-nya juga ditanyakan. Ya. Oke, 0 kali T kan 0 habis berarti. Kan setengah kali 2 ini bisa dicoret nih. Setengah kali 2. 2-nya dicoret jadi habis kan. Sisa T kuadrat. Jadi 900 sama dengan T kuadrat. Nah, maka nilai T-nya agar kuadrat ini hilang, maka harus diakarkan. Akar dari 900 adalah 30 meter. Gimana? Paham ya? Kalau kalian tidak paham, itu tandanya kalian berpikir ya. Selanjutnya, soal yang nomor 5. Masih GLBB nih. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jika setelah 5 detik kecepatannya menjadi 20 meter per second, tentukan percepatan bendanya ya. Jadi yang ditanyakan adalah percepatannya. A-nya cocokkan lagi. Ini ada V0, kemudian ada waktu, ada Vt. V0, waktu, dan Vt. Plus dengan yang ditanyakan adalah A. Kira-kira yang mana yang digunakan? Otomatis yang nomor 1 lagi ya. Kenapa? Karena di sini di soal ini nggak dijelasin jaraknya berapa. Sedangkan di dua rumus ini ada jarak nih. Ini jarak, ini juga sama jarak. Maka nggak usah dihiraukan tuh yang itu dua rumus ini. Maka yang digunakan adalah yang nomor 1. Vt sama dengan V0 ditambah At. Yang ditanyakan adalah A. Masukin semua angka-angkanya. Nah, kecepatan awalnya kan 10, V0-nya masukin. Vt itu kecepatan akhir. Biasanya kecepatannya menjadi, ini berarti kecepatan akhir ya, 20. Waktunya adalah 5. Tinggal dipindah ruaskan, 20-nya tetap, 10 kesanain jadi minus. Awalnya positif jadi minus, 10 sama dengan 5A. A-nya 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per second kuadrat gitu. Paham ya? Soal yang nomor 6, masih GLBB ya. Sebuah motor bergerak dengan percepatan. Nah, ada percepatan lagi. Pasti GLBB. 2 meter per second kuadrat jika motor akan menempuh jarak 200 meter. Jika kecepatan awal motor adalah 10 meter per second, hitunglah kecepatan akhir mobil itu ketika sampai di tujuan. Jadi yang ditanyakan Vt nih. Kemudian V0-nya ada ya. Ada Vt, ada V0, kemudian ada S, ada A. Nah, ada Vt ada, kemudian V0 ada A, ada S. Yang ditanyakan adalah Vt. Jadi gunakan rumus yang ketiga. Lihat,
Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. V0-nya berapa? V0-nya kan kecepatan awalnya adalah 10, masukin. Tapi dikuadratkan ya. 10 kuadrat ditambah dengan 2. A-nya kan 2 nih. Nah, yang ini ya, kecepatannya 2. Masukin 2. S-nya 200. Itu jarak nih. S-nya jaraknya adalah 200. Berarti tinggal kalikan 2 kali 2 kali 200 hasilnya 800, 10 dikuadratkan adalah 100. Vt kuadrat sama dengan 900. Untuk menghilangkan kuadratnya maka diakarkan, jadinya 30 meter per second. Selanjutnya soal tentang gerak vertikal ke bawah. Harus ingat nih rumus-rumus tentang gerak vertikal ke bawah, ada 3 juga ya. Lihat, ini rumus-rumusnya. Persamaan dalam GVA dan GVB ini sama aja, cuman bedanya di tanda aja. Positif untuk GVB, negatif untuk GVA ya. Ini yang positif yang mana nih? Yang ini ya. Oh sorry, kita baca dulu ya. Ada kapas dijatuhkan dari suatu ketinggian dengan kecepatan awal. Ingat ya, bedanya antara GVA atau GVB dengan GJB atau gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal. Kalau gerak vertikal ada kecepatan awal. Kalau misalnya diketahui kecepatan awalnya, berarti dia bukan gerak jatuh bebas, tetapi gerak vertikal. Bisa ke bawah ataupun ke atas. Kecepatan awalnya 40 meter, kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Gunakan rumus yang mana nih? Ada G, ada V0. Nah ini kan nggak ada ketinggian ya. Berarti ini kan H itu kan ketinggian. Ini H juga ketinggian. Berarti jangan digunakan. Yang digunakan adalah yang atas. Ini rumusnya. Vt sama dengan V0 ditambah GT. Vt-nya kan nggak ada, dianggap 0. Sama dengan V0-nya adalah 40. Yang ini ya. Kemudian G-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah waktunya. Ini kan bisa dipindah ruaskan nih, 0 kesanain, tapi pakai tanda mutlak ya, karena 0 kurangi 40 kan negatif 40. Nggak ada kecepatan yang tandanya minus, nggak ada ya, makanya pakai tanda mutlak, supaya jadi positif. Jadi 0 kurangi 40 ya. Ini 10T, tetap 10T, dibagikan, maka waktunya adalah 4 detik, gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Soal berikutnya adalah soal nomor 8 tentang gerak vertikal ke atas ya. Sebutir kelereng dilemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya adalah 10 meter per second. Nah, jika percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan waktu yang dibutuhkan kelereng untuk mencapai ketinggiannya atau tinggi maksimumnya ya. Oke, kita harus ingat dulu rumus dari GVA dan GVB juga ya. Karena GVA ini ke atas, maka yang digunakan adalah tandanya tanda minus ya. Di sini ada kecepatan awal dengan percepatan. Ini pasti menggunakan yang ini ya. Kenapa? Soalnya di sini nggak disebutkan tentang ketinggian. Kalau nggak disebutkan tentang ketinggiannya, maka gunakan yang nomor 1 rumusnya. Seperti ini rumusnya. Vt sama dengan V0 min GT. Minus gara-gara ke atas ya. Tinggal masukkan V0-nya adalah kecepatan awal kan ya, 10, masukin. Vt-nya karena nggak ada di sini berarti dianggap 0 ya. Dikurangi dengan G-nya adalah 10 dan waktunya ditanyakan. Nah, ini kan minus nih, bisa dipindah ruaskan ke arah sini jadinya 10T ya. 10-nya tetap 10 di sini, kemudian 0 dipindahkan ke sini jadi 10 kurangi 0, hasilnya adalah 10, maka T-nya adalah 1 second. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Soal yang nomor 9 adalah sebuah kelapa jatuh dari tangkainya dengan ketinggian 5 meter, kecepatan kelapanya adalah. Nah, ini soal tentang gerak jatuh bebas tanpa ada kecepatan awal nih. Yang nggak ada bahasa kecepatan awalnya. Jadi ini pasti menggunakan rumus-rumus dari gerak jatuh bebas ya. Nah, ini persamaannya ada 3 ya. Ada 1, 2, dan 3. Nah, yang digunakan yang mana nih? Yang diketahui hanya H aja ya. Ketinggiannya aja. Berarti yang digunakan adalah yang nomor 2.
Kenapa yang nomor 2? Karena G itu ya selalu nilainya adalah 10. Atau kalau enggak 9,8 meter per second kuadrat. Ya langsung Vt sama dengan akar 2GH sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 5, hasilnya adalah 10. Ya. Kalau misalkan nanti ditanyakan waktu setelah misalkan kecepatannya ada 10 ya. Nah, misalkan berapa waktunya? Berarti tinggal gunakan yang rumus yang ketiga. T sama dengan akar dari 2H per G, atau gunakan juga boleh rumus yang pertama. Vt sama dengan Gt. Nanti ketahuan waktunya. Ya, tinggal waktu kecepatan akhir dibagi dengan gravitasinya gitu. Paham ya? Soal yang terakhir kayaknya ya, soal yang nomor 10. Nah, ini agak lumayan harus penuh ketelitian nih ya. Ada 2 buah mobil nih, A dan B bergerak dari titik dan arah yang sama. Jadi berangkatnya bareng ya. Titiknya ya maksudnya. Titiknya sama. Ada mobil berdua gini, itu titiknya sama, arahnya juga sama, bergeraknya artinya sama-sama ke arah sana, misalkan ke depan gitu ya. Mobil A bergerak terlebih dahulu, berarti ada mobil yang duluan dengan kecepatan 8 meter per second. Setelah 4 detik, jadi pas mobil A udah berangkat, 4 detik kemudian mobil B menyusul dengan kecepatan 10 meter per second. Menyusul di sini bukan berarti menyalip, tetapi menyusul berangkat, yaitu dengan kecepatan 10 meter per second. Hitung pada jarak berapa benda B akan tepat menyusul A. Jadi berapa nih jaraknya ketika si benda atau mobil ini bisa menyusul A gitu ya. Pertama nih, persamaannya harus seperti ini. SA sama dengan SB. Jadi dianggap jarak yang jarak mobil A itu sama dengan jarak mobil B karena sama-sama menuju arah yang sama ya. Oke, nih lihat jarak A itu kan rumusnya S itu sama dengan V kali T. Ingat ya, V sama dengan S per T. Untuk mencari S maka V kali T ya. V kali T. Ini juga sama VB kali TB ya. VA-nya itu kan 8 nih ya, yang ini mobil A bergerak dengan kecepatan 8, berarti masukin 8. Waktunya kan nggak tahu ya, nggak tahu nih waktu A-nya. VB-nya itu adalah 10, mobil B menyusul dengan kecepatan 10 ya. Sedangkan TB-nya itu kan dia berhenti dulu baru berangkat, berarti duluan TA. Jadi TA dikurangi dengan waktu keberangkatan dari mobil B. Jadi dikurangi nih, waktu TA dikurangi dengan waktu TB ya. TA berangkat lebih dulu dikurangi dengan TB yang berangkat lebih akhir ya, yang terakhir. Itu konsepnya. Oke, kita jabarkan 8 kali TA 8 TA, ini 10 TA, tinggal kalikan ya, ini kali ke dalam. 10 kali TA 10 TA, 10 kali min 4 min 40. Nah, ini kita pindah ruaskan, yang ini dikesinikan jadi positif, yang ini dikesinikan jadi negatif. Nah, ini ya. Jadi 10 kurangi 8 TA-nya kita keluarkan di sini ya. 10 kurangi 8 hasilnya 2. Jadi 2 TA. Maka nilai TA adalah 40 dibagi 2, hasilnya 20 detik. Gimana? Paham ya? Kita hitung jarak A-nya dulu. Nah, jarak A itu kan VA kali TA. VA kali TA ya. VA-nya berapa? 8 ya. TA-nya berapa? Kan ini ya, 20. Di 8 kali 20 sama dengan 160. Berarti si SB juga harus sama, karena persamaannya SA sama dengan SB. Nah, ternyata ketika dihitung SB sama dengan VBTB itu hasilnya juga 160. Maka dapat dipastikan bahwa benda B ini atau mobil B ini akan tepat menyusul pada jarak 160 meter. Itu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan gerak lurus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian pun jadi paham dan kalian juga jadi
ingin terus belajar fisika karena fisika itu banyak manfaatnya bagi kehidupan. Oke, mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya di channel Ngoprek Semesta. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.